up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan 5 soal pilihan dari 10 soal yang diberikan di mata kuliah ilmu komunikasi untuk memenuhi nilai UAS atau ujian akhir semester. Untuk komunikasi nonverbal adalah proses pertukaran informasi menggunakan tingkah laku, contohnya antara lain adalah tatapan mata, gestur, ekspresi wajah, sentuhan, hingga penampilan. Anda pasti pernah memberikan kode kepada orang lain untuk pergi dari suatu tempat dengan hanya menggunakan tatapan mata ataupun anggukan. Itu adalah contoh komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi ini sering juga disebut dengan bahasa tubuh. Fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mengirimkan makna. Yang pertama, komunikasi nonverbal mengirimkan makna. Yang kedua, komunikasi nonverbal mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, komunikasi nonverbal mengatur alur percakapan. Yang keempat, komunikasi nonverbal berdampak pada hubungan. Yang kelima, komunikasi nonverbal mengekspresikan identitas kita. Yang keenam, mengekspresikan emosi, dalam artian bahwa emosi pada umumnya diekspresikan melalui wajah, tubuh, suara, maupun gerakan. Yang ketujuh, mengirimkan sikap-sikap interpersonal, yaitu membentuk dan mengelola hubungan. Yang kedelapan, presentasi diri atau menampilkan kepribadian seseorang kepada orang lain. Yang kesembilan, melengkapi pembicaraan dengan tujuan untuk mengelola umpan balik, perhatian, dan lain-lain. Vokalisasi dan perilaku nonverbal adalah sesuatu dengan ujaran percakapan. Yang ke-10 atau yang terakhir, menggunakan salam, gerakan tangan, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis komunikasi nonverbal itu sendiri, yang pertama ada kinesik. Studi tentang gerakan tubuh termasuk postur tubuh. Kinesik ini memiliki beberapa komponen yang gestur tubuh, gerakan kepala, kontak mata, dan ekspresi wajah. Yang kedua, proksemik. Studi tentang penggunaan ruang dan jarak dalam komunikasi. Yang ketiga, kromenik. Disebut juga dengan komunikasi temporal, yaitu cara seseorang individu mengorganisasi dan menggunakan waktu dan pesan yang diciptakan. Waktu memiliki dampak terhadap komunikasi, termasuk di dalamnya adalah perbedaan siklus waktu, perbedaan antara orang-orang yang berorientasi ke masa depan dengan masa lalu, serta perspektif budaya tepat waktu sebagai sesuatu yang tetap dan dapat diukur atau bersifat cair dan mudah diadaptasi. Selanjutnya, ada paralinguistik, adalah suara tanpa kata dan karakteristik bahasa tanpa kata seperti pitch, volume, peringkat, dan kualitas. Selanjutnya ada artifak. Artifak bisa dikatakan ornamen-ornamen yang diperhatikan ataupun ornamen-ornamen yang diperlihatkan. Selanjutnya yang terakhir ada haptik. Perilaku menyentuh yang mengirim makna selama interaksi. Sentuhan bekerja pada berbagai tingkatan termasuk di dalamnya profesional, fungsional, sosial, sopan santun, persahabatan, kehangatan, dan cinta intim. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian dan bentuk komunikasi transendental. Komunikasi transendental berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama. Partisipan dalam komunikasi transendental adalah manusia dengan Tuhannya, namun pembahasannya sedikit dalam disiplin ilmu komunikasi. Padahal ini lebih penting dari bentuk komunikasi lainnya. Walaupun bentuk komunikasi transendental tidak bisa diamati secara empiris, tetapi dapat mempengaruhi nasibnya baik di dunia maupun akhirat. Nah, bila kita ingin berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan kita, tentunya kita memiliki cara masing-masing. Salah satunya berdoa dan menjalankan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing. Soal ketiga, apa komunikasi antarbudaya yang Anda pahami? Tujuan komunikasi antarbudaya, gangguan hambatan dalam berkomunikasi antarbudaya, mengapa perlunya komunikasi antarbudaya, apa fungsi komunikasi antarbudaya, fungsi pribadi maupun fungsi sosialnya apa? Yang pertama, komunikasi antarbudaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki
memiliki kebudayaan yang berbeda, baik itu dari beda ras, etnik, maupun sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Tujuan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda, sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, logika, maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi, agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukannya adanya komunikasi antar budaya ini. Gangguan hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama fisik, yang kedua budaya, yang ketiga persepsi, yang keempat motivasi, yang kelima pengalaman, yang keenam emosi, yang ketujuh bahasa, ke-8 nonverbal. Dan mengapa perlu komunikasi antar budaya? Jawabannya, komunikasi antar budaya sangat penting karena adanya mobilitas yang menyebabkan manusia berinteraksi dengan budaya yang heterogen. Yang kedua, saling ketergantungan ekonomi yang menyebabkan saling keterkaitan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi yang menyebabkan berinteraksinya berbagai budaya yang berbeda. Fungsi komunikasi antar budaya sendiri adalah menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri, menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya ini pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seseorang individu. Menyatakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Selanjutnya, melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain, melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Pilihan berkomunikasi tersebut yang kita namakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer selalu dilakukan oleh dua belah pihak melalui perilaku yang berbeda. Perilaku seseorang berfungsi sebagai simultanis, perilaku komplementer dari yang lain. Dalam hubungan komplementer, perbedaan di antara dua pihak dimaksimumkan. Sebaliknya, hubungan yang simetris dilakukan oleh dua orang yang bercermin pada perilaku lainnya. Perilaku satu orang tercermin pada perilaku orang yang lainnya. Selanjutnya ada fungsi sosial, pengawasan yang pertama. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Selanjutnya, menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya itu dinamakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini juga diajarkan pula berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa. Yang selanjutnya, sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Yang selanjutnya, menghibur. Fungsi menghibur ini sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Misalnya menonton tarian hula-hula dan Hawaiian.
di taman kota. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok, group communication, berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Fungsinya sendiri. Yang pertama, dalam kelompok adalah hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memperlihatkan, memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Fungsi yang kedua adalah pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebuah kelompok melalui formal ataupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan daripada anggota kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan selanjutnya, fungsi persuasi. Seseorang anggota kelompok berupaya mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam satu kelompok membawa risiko untuk tidak diterima oleh anggota lainnya. Yang selanjutnya, problem solving. Kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusannya. Pemecahan masalah ini, problem solving, berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya, dengan pembuatan keputusan, berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Selanjutnya adalah fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek ini, kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Tindak komunikasi dalam kelompok-kelompok terapi dikenal dengan nama pengungkapan dari self-disclosure, artinya dalam suasana yang mendukung. Setiap anggota dianjurkan untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang menjadi permasalahannya. Dan selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi kelompok diawali dengan perkumpulan atau terbentuknya suatu kelompok, bisa jadi 3 orang atau lebih. Dari kelompok ini akan berawal komunikasi, dan komunikasi itu bersifat sehari-hari maupun komunikasi itu bersifat serius. Pembicaraan akan berawal dari sebuah ide, lalu dari ide tersebut akan berlanjut dengan lelucon maupun pembicaraan yang serius. Komunikasi kelompok terbagi menjadi 2 lagi. Komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil, microgroup, adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal, atau dalam komunikasi kelompok komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Sekumpulan orang-orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi, kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah dilaksanakan karena dengan jumlahnya yang sangat banyak itu tidak memungkinkan untuk satu per orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul, seperti halnya yang terjadi pada acara tablik akbar, kampanye, dan lain-lain yang menghubungkan banyak orang di dalamnya. Baiklah, mungkin hanya bisa sampai di sini saja penjelasan dari jawaban yang saya jabarkan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kekurangan, itu karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan masih butuh bimbingan yang banyak, serta pembelajaran yang terus harus berkembang. Dan apabila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.